Kalau menurut saya sih UMKM kita juga yang memang sudah tahan banting lah dari krisis ke krisis. Mereka sudah punya pengalaman berkali-kali menghadapi situasi sulit. Mereka tuh memang sudah punya tingkat survival yang sangat tinggi. Nah, yang paling penting kan pemerintah bantu dari segi pembiayaannya. Kalau marketnya turun, kita serap. Oke guys, hari ini kita bertamu ke seorang tokoh yang beken, keren, dan paten. Beliau adalah pembinanya koperasi dan UMKM di Indonesia. Saya buka masker dulu ya, biar suaranya lebih asik. Nah, beliau adalah Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Selamat sore Pak Teten. Sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya, sehat tentu. Luar biasa. Pak Teten, kita boleh ngobrol soal koperasi dan UKM di Indonesia ya ini ya, sore ini ya kita ya. Oh tentu, silakan. Ya, oke. Jadi ketika pandemi hampir semua usaha banyak di Indonesia ini yang kolaps, yang berantakan dan sebagainya. Nah, sekarang sudah 1 tahun pandemi COVID-19 ini. Bagaimana dengan performa koperasi dan UKM yang ada di Indonesia sekarang? Ya, saya kira kita semua tahulah, banyak survei juga yang melihat bahwa pandemi COVID dengan kebijakan social distancing itu banyak yang kemudian para pelaku UMKM yang pendapatannya turun ya karena kegiatan usaha terganggu dan di sisi lain juga daya beli masyarakat juga turun ya karena banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan penurunan pendapatan. Jadi UMKM terpukul dari dua sisi, sisi supply maupun sisi demand. Nah, awalnya dari demand-nya yang turun, kemudian bergeser ke supply-nya. Karena itu tahun lalu program-program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional diarahkan untuk dua hal tadi. Dari sisi supply kita coba bantu meringankan cash flow mereka yang bermasalah dengan subsidi bunga, program relaksasi pinjaman untuk mereka yang sudah terhubung ke pembiayaan perbankan, termasuk juga kepada koperasi. Nah, lalu subsidi listrik, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang usaha mikro yang belum bankable kita bantu dengan modal kerja, hibah. Nah, sekarang tahun ini juga kita pemerintah melihat keadaan belum normal. Paling tidak untuk kuartal 1 dan 2 keadaan ekonomi belum normal. Karena itu program-program pemulihan ekonomi nasional yang cukup tahun lalu cukup berhasil ini akan kita teruskan kembali. Nah, kita optimis kalau vaksinasi ini kita bisa atasi secepatnya, maka recovery ekonomi akan semakin cepat juga pulih. Artinya kalau UMKM terutama 65% lebih banyak di sektor makanan minuman yang pendapatannya bersifat harian. Kalau kegiatan perkantoran, kegiatan sekolahan, kegiatan industri dinormalkan kembali, ya mereka dengan seketika rebound, ya kan, gitu. Termasuk dalam hal ini pariwisata yang akan mendorong pergerakan ekonomi. Nah, saya kira optimisme ekonomi itu sudah kelihatan. Kita di kuartal 4 kemarin kan 2020 kita terus membaik ya, sampai kita memang masih terkontraksi tapi terus membaik. Di kuartal 3 kita kuartal sebelumnya
kuartal 2 bisa minus 5,4 kalau nggak salah. Sekarang di kuartal 4 minus 0,24. Jadi sebenarnya sudah membaik dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Kalau kita bandingkan juga dengan negara ASEAN dan negara-negara G20, kita relatif baik misalnya. Relatif cepat gitu. Lebih cepat. Kalau dari sisi ini, Kang Teten, dari sisi UMKM-nya sendiri, berapa persen mereka anjlok ketika mulai Maret sampai dengan 2020 akhir? UNDP dan LPM UI dalam surveinya itu 9 dari 10 UMKM turun pendapatan. Berarti hampir, ya, jadi memang terpukul. Hampir 90%. Iya, mereka kebanyakan pendapatannya yang turun, ada yang variatif memang. Ya. Ada yang sama sekali udah nggak bisa usaha, seperti misalnya kegiatan UMKM yang usahanya di sekitar perkantorannya tutup, misalnya, ya kan? Ya. Itu udah pasti berhenti, atau yang di sekitar kampus, sekitar sekolah itu pasti tutup. Umumnya yaitu pendapatan yang menurun, omset turun. Distribusinya, logistiknya yang terganggu. Ya, karena sistem logistiknya juga terganggu, distribusi barang, termasuk yang ekspor juga terganggu. Sekarang potensi ekspor ada, cuma logistiknya yang sulit, kontainernya mahal karena kita nggak impor, jadi muatannya separoh. Iya. Nah, jadi banyak yang terganggu. Nah, yang menarik bagi UMKM ini, mereka cepat beradaptasi. Ya, ketika misalnya kafe-kafe ditutup, restoran-restoran ditutup, lalu mereka mencari solusi dengan membuat produk makanan frozen food misalnya, distribusinya baik, penjualannya pakai online. Jadi memang mereka sangat lincah sekali dan malah growing kan, yang sampai 26% penjualan di online, lewat online, lain-lain, dan terutama yang produk makanan minuman, ya. Karena daya beli turun, masyarakat sekarang fokus konsumsinya ke barang-barang kebutuhan sehari-hari, ya, termasuk home care, ya, pemeliharaan dan kesehatan. Mereka cepat nge-switch itu cepat ya? Cepat sekali. Di awal-awal saya mendapat keluhan misalnya daripada pengrajin batik, ya. Tidak ada kegiatan perkantoran, tidak ada pesta, nggak ada yang beli baju bagus, ya kan? Betul-betul drop 0% penjualan. Tapi mereka kemudian mencari peluang baru karena orang sering di rumah. Wah, mereka memproduksi pakaian rumah, daster, celana pendek, wah, booming lagi. Nah, disitulah menurut saya kelebihan daripada UMKM. Mereka sangat dinamis, sangat fleksibel, melakukan adaptasi dan inovasi produk, merespon market yang baru. Saya dengar Kang Teten meluncurkan ada 3 poin untuk bertransformasi UMKM itu di tengah pandemi. Justru ketika pandemi harus melakukan transformasi agar dia melakukan adaptasi yang bagus dengan new normal gitu. Apa yang dilakukan itu, Pak, sebetulnya? Ya, kita kan udah melihat bahwa digitalisasi itu satu keniscayaan. Dari waktu-waktu itu tren penjualan di online ini meningkat dan bagus untuk UMKM yang biasanya tidak punya tempat jualan di tempat strategis. Nah, dengan terhubung ke marketplace online kan dia bisa terhubung ke market yang sangat besar. Nah, pandemi COVID ini mempercepat transformasi itu, gitu loh. Jadi akselerasi transformasi dari offline ke online ini kita antisipasi dan kita melakukan edukasi, pendampingan, kerjasama dengan teman-teman platform digital untuk semakin banyak UMKM yang onboarding di platform digital. Nah, cukup berhasil. Tadinya di awal tahun 2020 cuma sekitar 8 juta UMKM yang terhubung, atau sekitar berapa? 13% begitu. Nah, sekarang sudah 12 juta. 12 juta. Hanya dalam waktu singkat naik 1 tahun berarti ya? 4 juta.
Nah sebelumnya itu kan udah 10 tahunan lah angka segitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah UMKM yang total mungkin 4 juta. 4 juta itu ya relatif kecil. Ya. Tapi memang harus diakui bahwa tidak mudah ya masuk ke platform digital itu. Kebanyakan yang mikro, terutama yang kecil mikro itu mengenai literasi digital. Ya bagaimana menggunakan perangkat digital, termasuk saya kira berjualan di online itu kan juga beda pendekatan marketingnya dengan offline. Ya. Yang kedua juga berkaitan dengan kualitas dan kapasitas produksi mereka. Nah, di online itu bersaing juga dengan produk-produk yang brand besar. Ya, betul. Nah, lalu juga kapasitas. Nah, kalau kapasitas produksinya terbatas, sementara masuk ke market skala nasional, begitu permintaan banyak tidak bisa memenuhi permintaan cepat ya, pasti ditinggalkan. Maka itu banyak UMKM kita yang terhubung ke platform digital tidak bisa bertahan lama. Nah, tapi saya berkesimpulan bahwa memang tidak bisa semua UMKM itu berjualan di marketplace online karena memerlukan SDM yang cukup tadi. Nah, kita menggunakan pendekatan reseller. Ya. Jadi ini banyak kan anak mahasiswa yang sekarang lulus belum dapat dia tidak perlu punya tempat produksi, dia cuma menjual barangnya orang. Nah, ini kan bisa dijadikan partner oleh UMKM untuk memproduksi, menjual di online. Sehingga si UMKM dengan keterbatasan SDM-nya mungkin mereka fokus aja di memproduksi. Nah, kalau harus ngurusin jualan di online yang perlu reaksi cepat kan nggak mudah. Nah, ini kita butuh para reseller. Dan itu dilakukan saya kira strategi itu oleh Alibaba di awal-awal. Jadi menciptakan jagoan-jagoan jualan di marketplace yang bisa menjual produk-produk UMKM. Dia yang membuat kontennya, kemudian dia ikut mempromosikan, menyesuaikan dengan algoritmanya di marketplace. Ya, persis seperti itu. Dia menjadi perantara sebetulnya. Perantara, ya. Tetapi banyak juga ketika mereka bisa jualan di medsos, lalu di market online. Kemudian mereka menjadi pelaku. Sejauh mana marketplace sekarang di Indonesia yang support di UMKM di Indonesia? Seperti Bukalapak, seperti Tokopedia, Blibli.com. Itu seberapa kuat Pak mereka support? Artinya mereka harus ikut mengedukasi para pelaku UMKM. Sebenarnya kan mereka kan jualan produk UMKM. Ya, karena itu mereka juga berkepentingan bagaimana semakin banyak ya tenan-tenan di platform digital mereka yang onboarding, gitu. Jadi banyak sekali mereka melakukan pelatihan-pelatihan bersama kepala-kepala dinas di daerah. Kami punya pelut-pelut ya, pusat-pusat layanan terpadu, tempat-tempat pelatihan itu sering sekali dilakukan untuk bersama teman-teman platform digital untuk onboarding. Saya kira mereka berkepentingan. Nah, memang kemudian ada catatan karena di marketplace online juga, apalagi kita terikat dengan perdagangan bebas (MEA), juga diserbu juga. Ya, betul. Market digital kita dengan produk-produk impor, produk asing. Produk asing. Nah, karena kita ada kelemahan di produksi. Nah, UMKM di luar itu mereka membaca dengan cepat dan mungkin didukung dengan market intelligence dengan teknologi AI untuk bisa mengetahui selera konsumen di Indonesia. Nah, market digital, market intelligence-nya itu kemudian efektif untuk memberikan informasi kepada para UMKM di sana. Dia menggunakan programatik dalam promosinya, gitu. Nah UMKM kita tidak. Nah, ini tantangan kita. Sehingga produk-produk luar itu bisa lebih unggul, ya, karena sudah diproduksi sesuai dengan selera market, sesuai dengan customernya mereka.
Nah ini catatannya, walaupun juga ada yang memang untuk kepentingan naikin valuasi bisnis mereka, lalu diskon harga banting-bantingan. Ya, Nah ini kan bakar bahaya. uang. Ya. Nah ini kan predatory pricing yang bisa membunuh UMKM kita. Kita udah tegur lah mereka supaya nggak boleh begitu lagi, dan kita sudah bicarakan dengan Kementerian Perdagangan, memang perlu ada regulasi ya supaya mereka yang jualan di online itu, kalau baru produknya impor dari luar, dia harus punya kantor perwakilan di sini, ya, sehingga produk mereka itu harus sebelum dijual harus dapat sama dong perlakuannya dengan produk UMKM di sini, harus bayar pajak, harus dapat izin edar dan lain, dan juga jangan memberikan diskon yang nggak masuk akal gitu loh. Nah itu kan saya kira bagian daripada kepatuhan terhadap kalau misalnya persaingan usaha. Yang diberi diskon itu produk kita sebetulnya oke-oke aja ya. Nah itu yang tidak terjadi gitu loh. Biasanya diskonnya tuh di ongkirnya kan. Iya. Gitu. Terus apakah ada kerjasama kan dengan misalnya marketplace dari luar negeri, misalnya Shopee, misalnya kayak Alibaba, Amazon, itu ada kerjasama nggak? Jadi ada produk-produk dari UMKM kita dipasang di marketplace-nya mereka. Ya sebenarnya ini yang kita sedang bicarakan dengan mereka, karena kita juga harus melihat lah, ini platform digital, e-commerce ini memang satu keniscayaan, bukan hanya di market dalam negeri tapi juga global, dan kita bisa kerjasama sama mereka untuk dorong agar produk-produk UMKM kita masuk ke market globalnya. Ini yang saya kira sudah ada pembicaraan kita dengan Amazon, ya, termasuk juga Alibaba dengan Shopee dan Lazada juga ya. Saya kira. Nah, tinggal memang kita perlu menyiapkan produk UMKM-nya, mengkurasinya, ya, dan saya kira dukungan logistiknya. Nah, kami sudah bicara juga dengan Garuda, ya, untuk bagaimana di jalur-jalur Garuda ke internasional juga kita mendapatkan special price lah untuk produk UMKM. Nah ini kita lagi detilin implementasinya. Kalau dari 64 juta UMKM itu sebetulnya yang siap untuk go global itu berapa banyak, berapa persen? Kalau dilihat dari data ekspor itu masih rendah. Ekspor kita UMKM sekitar 14%. Pernah mencapai 20%, tapi existing hari ini 14%. Nah, ini yang saya kira tantangan kita untuk masuk ke global value chain, karena permintaan UMKM, produk-produk UMKM keluar itu yang sekarang cukup banyak, itu misalnya yang produk-produk home decor, furniture, ya, terus kria, kedua produk dari hasil laut gitu, ya. Sebenarnya buah tropik juga tinggi, pertaniannya. Pertanian tinggi, ya. Terus hasil olahan dari kelapa, batok kelapa, bricks, itu juga tinggi. Nah, tapi ke depan saya kira kita harus menyiapkan UMKM kita dalam rantai pasok global. Nah, ini yang saya kira sekarang baru 4,1% produk UMKM kita dalam rantai pasok global itu, karena kebanyakan 4,1%. Nah, karena apa? Karena produk UMKM kita itu kebanyakan kan kuliner, kerajinan, begitu, ya, jadi produk jadilah. Nah, kalau kita lihat UMKM di Cina, di Korea, di Jepang lah,
mereka membuat komponen industri, elektronik, otomotif, furniture dan lain sebagainya. Sehingga produk-produk mereka ya masuk ke pasar global gitu. Nah, kita belum ke sana. Nah, ini yang kita harus siapkan. Salah satu transformasi kedua itu adalah masuk ke rantai pasok global itu. Berarti produksinya ya yang harus Ya, artinya kita harus sudah mulai UMKM itu dari memproduksi keripik, kerupuk, batik gitu atau kerajinan sudah mulai masuk ke produk-produk yang berbasis teknologi dan inovasi. Ya, kalau enggak nanti kita tidak bersaing. Kalau opportunity-nya, kemampuan dari UMKM kita gimana? Saya kira ada, ya. Saya kira di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang ekosistemnya sudah kita bangun. Jadi misalnya industri besar di Indonesia juga banyak, ya. Nah, nanti kita dorong kemitraan supaya mereka membagilah sebagian produksinya disubkonkan ke UMKM. Nah, dengan begitu nanti kan si UMKM yang memproduksi komponen otomotif, komponen elektronik, atau komponen furniture dan lain sebagainya, itu bisa dididik ya bagaimana membuat standarisasi produk, ya permesinan modern, ya penerapan teknologi, produksi yang lebih modern begitu. Itu kan dengan sendirinya ini kan ada transfer pengetahuan, transfer teknologi. Kalau tidak dilakukan itu, selamanya kita UMKM kita hanya akan masuk di sektor periferi, di sektor ekonomi subsisten lah. Yang lain saya melihat yang potensial untuk diekspor itu tadi, misalnya yang berbahan baku dengan dukungan bahan baku yang sangat kuat, bukan bahan baku impor. Misalnya di sektor kelautan, mulai dari rumput laut, udang, berbagai jenis ikan-ikanan, itu masih ada di Indonesia. Ada di Indonesia, dan 96% masih usaha UMKM. Nah, kalau ini saya kira kita berdayakan ya dalam skala ekonomi dan mulai penerapan pengolahan dengan teknologi yang modern, kita bisa ngambil ceruk ekonomi ya dunia dengan ekspor hasil-hasil laut ini. Udang pun, lobster pun itu marketnya unlimited, kita bisa masuk. Lalu juga buah-buah tropik. Pertanian ya. Pertanian. Nah, ini kan kita tidak ada corporate farming di sektor agriculture kecuali perkebunan, sawit, HTI. Nah, karena apa? Karena kepemilikan lahannya sempit-sempit. Karena itu model bisnis dalam bentuk koperasi yang mengkonsolidasi lahan sempit, kemudian bangun kebun dalam skala ekonomi dengan komoditi tertentu yang demand-nya ada. Misalnya buah tropik, katakan pisang, manggis, mangga. Itu kalau digali sebetulnya herbal. Sekarang kan luar biasa. Nah, kita harus masuk ke situ. Nah, karena itu maka transformasi ke sana selain kita harus dukung dengan pendampingan terus-menerus berkelanjutan kepada mereka, tapi juga harus didukung dengan sistem pembiayaan. Nah, pembiayaan kita sekarang itu lebih banyak ke yang mikro. Nah, mikro langsung lompat ke kredit korporasi, komersial. Jadi yang tengah-tengah kosong di situ. Tengah-tengah kosong. Nah, jadi sekarang bagus pembiayaan mikro untuk membuat mereka bisa survive. Total berapa persen dari total pembiayaan kredit? Porsi kredit perbankan itu di Indonesia baru kurang dari 20%. Kurang dari 20%. Bandingkan misalnya Malaysia sudah 50%. Thailand sudah 51%. Korea Selatan 82% porsi kreditnya untuk UMKM. Singapura nya 39% porsi kredit perbankannya untuk UMKM. Nah, kan kita harus lihat dari dua sisinya. Ya, satu sisi perbankannya, kenapa nih mereka
enggan memberikan pinjaman Itu kepada, faktornya apa itu, Kang? ya mungkin UMKM terutama yang di sektor produksi dianggap beresiko tinggi, Belum bankable ya. belum bankable, potensi NPL-nya tinggi. Nah ini kan kita nggak bisa kita biarkan terus-menerus, kita harus cari solusinya. Ya, jadi transformasi dari informal ke formal, nah itu juga jadi. Jadi kalau dilihat transformasinya ada 3 ya. Ya. Satu dari digital, yang kedua produksi tadi Ya, harus rantai menjadi bagian dari rantai supply chain. Ya. Terus kemudian yang ketiga dari informal ke formal. dari informal ke formal. Berarti mereka harus berbadan usaha. Badan usaha, bankable, Iya. ya kan, punya izin edar, punya standarisasi produk dan lain sebagainya. Itu yang didorong oleh Kementerian. Dan kita akan dorong itu. Dan Undang-Undang Cipta Kerja saya kira memberikan berbagai fasilitas, kemudahan untuk transformasi itu. Kami juga lagi mentransformasi koperasi supaya koperasinya menjadi koperasi modern. Ya. Koperasi modern itu konsepnya gimana, Kang? Koperasi modern itu misalnya sudah go digital, ya baik dalam pengelolaan pelayanan kepada koperasi, anggota dan lain sebagainya. Juga payment systemnya mereka, gitu ya, supaya lebih akuntabel lah. Lalu dikelola oleh manajemen profesional juga. Koperasi boleh dikelola oleh manajemen profesional. Justru harus. Ya, koperasi kan unit bisnis, ya kan, badan usaha. Kalau nggak dikelola oleh profesional ya kalah bersaing dengan korporasi. Nah, ini yang banyak menjadi pertanyaan banyak orang, Kang Teten. Jadi kalau kita tengok sejarah ke belakang sejak Arya Wiraatmaja tahun berapa itu 1896 ya kalau nggak salah. Itu kemudian ada saat zamannya Dr. Sutomo, kemudian sampai ke Serikat Dagang Islam, kemudian satu langkah lagi zaman Bung Hatta. Itu rata-rata perjuangan di koperasi itu lebih banyak dari, oleh, dan untuk anggotanya. Jadi lebih ke spiritnya kegotong royongan, spiritnya kebersamaan, kekeluargaan. Sementara di era sekarang usaha itu siapa yang cepat mengalahkan yang lambat, siapa yang besar memakan yang kecil, terus menggunakan teknologi dan sebagainya. Nah, gimana ini koperasi bisa bersaing di era sekarang yang semakin ketat bersaing? Ya, ada banyak model bisnis koperasi yang bisa menempatkan koperasi itu sebagai satu badan usaha yang juga bisa tumbuh menjadi konglomerasi sosial, ya, tanpa mengubah prinsip dasar koperasi sebagai kumpulan orang, bukan kumpulan modal, untuk tujuan kesejahteraan bersama anggotanya. Ya, anggotanya. Itu, nah, bisnis model misalnya koperasi multi pihak misalnya, ya. Jadi melahirkan satu sirkuit ekonomi dari semua sistem produksi, benefitnya dinikmati oleh anggota. Ya, jadi koperasi produksi terhubung dengan koperasi konsumen, koperasi pembiayaan terhubung koperasi produksi, koperasi jadi pengolahan. mereka antar koperasi. Iya. Misalnya dari satu komoditi katakanlah, ya, koperasi susu misalnya. Koperasi susu kan melibatkan petani susunya, peternak susunya. Nah, ini katakanlah satu koperasi. Ya. Lalu hasil susunya kan mesti diolah. Ya. Diolah jadi susu segar atau produk makanan lainnya. Nah, ini dia katakanlah gabung jadi koperasi pengolahannya. Ya. Lalu kan dijual ke jaringan retailnya yang gabung. Distribusinya. Nah, ketika seluruh pembiayaan ini dia butuh pinjam duit ke koperasi simpan pinjam. Nah,
Itulah sirkuit ekonomi. Paling tidak kalau satu petani gabung dengan 5 koperasi ini, dari seluruh produksi, keuntungan dari seluruh produksi ini kan bisa dinikmati. Bisa menikmati SAU jadi koperasi petani, sisa hasil usaha di koperasi simpan pinjamnya, di sektor pengolahan dan di retail. Sudah ada contoh suksesnya nggak? Banyak seperti itu di luar itu. Ya, di yang paling besar itu kan koperasi susu Fonterra di New Zealand, koperasi susunya itu terbesar di dunia. Jadi si petaninya tenang aja memelihara sapi supaya produksinya cukup baik, ya. Produksinya udah pasti diambil oleh koperasi yang berhubungan dengan market, ya, ada pengolahan dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia juga saya kira ada yang menarik. Saya ini ada satu koperasi Al-Ittifaq di Ciwidey, Pangalengan, di Ciwidey, Bandung Selatan. Itu koperasi pesantren di tengah petani sayur, ya. Nah, jadi si koperasinya kemudian menjadi off-taker dari para petani produknya, itu, sayurannya petani. Lalu mereka sudah menggunakan teknologi IT untuk pemasarannya secara online dan terhubung juga dengan buyer di retail modern, gitu. Ini bagus begitu. Ini kan bisa dikembangkan untuk koperasi-koperasi di sektor pangan. Nah, itu tadi pertanyaannya, kenapa perbankan nggak mau masuk biayai ke sektor produksi, misalnya di sektor pangan, karena tidak ada kepastian produknya dibeli, kepastian harga. Nah, ketika koperasi hadir, ya, menjadi buyer pertama atau off-taker pertama dari produk-produk petani, nah bank biasanya mau masuk. Dan petani kecil yang tergabung dalam koperasi ini bisa terlindung dari market. Market ini kan biasanya buyer itu kalau beli produk petani, katakanlah petani bawang, petani kan bayarnya mundur. Kalau mundur 30 hari aja petani udah nggak mampu. Akhirnya keuntungan ekonomi dari pertanian ini dinikmati tengkulak. Nah, kalau sekarang kita membuat satu model, kami sudah membuat model bekerja sama dengan GGP, ya, perusahaan eksportir nanas terbesar di Indonesia, bahkan sekarang jadi di dunia. Itu kerjasama kemitraan koperasi dengan GGP untuk memproduksi beberapa komoditi. Yang sudah mulai adalah pisang. Nah, role modelnya sudah dibuat di Tanggamus, yang di Lampung itu. Yang di Lampung. Bagaimana petani-petani perorangan gabung dalam koperasi, lalu dalam skala ekonomi, dalam skala 400 hektar, kemudian nanam pisang. Nah, pisangnya dibeli oleh GGP dan GGP yang ekspor. Jadi ini petani berhimpun dalam satu koperasi, nanti dia join dengan perusahaannya, udah pasti dia yang akan ngambil semua produknya dengan standarnya dia tentunya. Standar. Ya, karena nanti dia yang ekspor. Nah, ini kan model seperti itu yang kita akan kembangkan. Udah banyak Pak yang kayak gitu Pak? Belum banyak, justru ini model yang kita ingin kembangkan. Nah, sebab misalnya begini ya, kalau kita mulai masuk di sektor komoditi, grocery seperti buah-buahan, herbal, pangan lah misalnya, itu kan kalau menanam dalam skala luas, memproduksi sangat luas harus sudah ada marketnya dulu. Betul. Nah, problem di kita juga soal kepemilikan lahan. Ya, terutama di Jawa yang lahan sempit, kan nggak mungkin ada corporate farming. Betul. Nah, maka koperasi bisa jadi solusi. Koperasi yang mengkonsolidasi pemilik lahan-lahan sempit yang rata-rata di bawah 0,5 hektar, itu dikonsolidasi gabung dalam koperasi. Nah, koperasi kemudian dalam skala ekonomi. Nah, koperasi ini yang nanti harus kita perkuat pembiayaannya. Jadi sebetulnya koperasi itu masih tetap relevan ya di era sekarang ya? Sangat, menurut saya sangat. Jadi di level bawah dia membutuhkan koperasi, tapi dia harus
koperasi ini harus tersambung dengan off-takernya tadi ya. Ya itu makanya bisnis modelnya menurut saya. Nah, kalau di Indonesia lebih banyak 59% kan koperasinya simpan pinjam. 59%, hampir 60%. Ya, itu koperasi simpan pinjam. Yang didorong oleh kementerian sekarang apa, Pak? Kita sesuai dengan arahan Presiden masuk ke koperasi produksi. Jadi sarekat dagang itu kan harus kita geser ke sarekat produksi. Sarekat ini kan koperasi lah. Iya, betul. Jadi kita ke produksi. Kalau kita tidak memperkuat koperasi dan UMKM di sektor produksi, market kita akan diserbu oleh produk-produk luar. Pak, ada satu jenis pertanian, Pak, namanya porang, yang sekarang lagi happening. Itu kan sekarang di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, banyak petaninya, satu kabupaten itu bisa lebih dari 200 orang. Cuman mereka belum ada bukan intervensi ya, pemerintah belum hadir. Jadi ketika misalnya konsep ini dibangun di situ, pabriknya sudah ada, ekspor semua, hampir 99%. Itu sebetulnya ya punya planning ke sana nggak, Pak, untuk membangun petani-petani kita? Begini, memang kita harus hati-hati juga ya dengan permintaan-permintaan luar yang belum terlalu jelas. Misalnya porang itu kan Jepang kan yang sekarang di minta. Jepang, China juga, Pak. Ya, tapi kita harus uji dulu lah. Seperti misalnya kelor gitu juga ada. Tapi marketnya sih belum pasti. Tapi kalau yang misalnya sudah pasti seperti udang, itu marketnya unlimited, bisa terima gitu. Buah tropik gitu ya. Buah tropik itu ada pisang, manggis, nanas, dan mangga. Itu sudah pasti, market demand-nya ada, off-taker-nya sudah ada. Nah, porang juga bisa jadi salah satu potensi. Tapi kita terhadap produk-produk seperti itu harus agak hati-hati karena kita harus hati-hatinya apa? Karena petani bisa kapok kalau tiba-tiba oversupply, semua nanam begitu, ternyata marketnya tidak sebesar yang dipikirkan. Jadi kita harus mulai dengan market demand, bukan potensi. Nah, walaupun memang sudah kita lihat, bahkan mungkin bukan hanya untuk ekspor, ya, kita diproduksi itu, misalnya untuk domestic market ya. Domestic market yang untuk mensubstitusi impor. Ya, kami baru aja kemarin misalnya ketemu dengan salah satu penggerak pangan. Kita kan impor sangat besar sampai 2,7 juta ton kedelai. Kedelai. Kita pemakan tempe dan tahu. Tapi kedelainya kan nggak produktif ditanam di Indonesia. Ya, itu tidak apa-apa kita impor gitu. Tapi ada alternatif lain, misalnya kacang polong, kacang koro, kacang pedang atau kacang samurai, itu ternyata bisa menggantikan kedelai dan lebih produktif. Bahkan dalam 1 hektar bisa antara 3 atau 4 ton. Kalau kedelai kan rata-rata 2 ton. Nah, bahkan bisa sampai 8 ton kalau terus-menerus dilanjutkan produksinya dalam 1 tahun. Gitu. Nah, ini kan juga salah satu potensi. Jadi yang market dalam negeri yang kita masih impor kan, misalnya jagung juga kita masih impor, beras juga kita masih impor, kedelai ya bisa gantikan dengan substitusinya apa. Jadi tidak harus semua yang orientasi ekspor. Jadi yang jelas-jelas dulu lah market demand-nya kuat. Kita mau dorong ke situ. Tapi sektor kelautan termasuk yang kita akan selama didik. Ini sektor kelautan belum banyak yang diekspor. Belum ya. Nah, ini kita lagi bicara terus saya dengan beberapa pemerintah daerah, dengan Menteri KKP untuk membangun koperasi-koperasi di tambak udang. Dan di dunia memang sekarang juga aspek green, ya artinya aspek lingkungan dalam produksi udang itu menjadi satu standar. Karena itu tambak udang rakyat yang lebih ekologis, bukan tambak yang intensif begitu, yang sekarang
bisa jadi pilihan. Jadi kembali ke tambak rakyat yang lebih sehat, lebih green, lebih dari aspek lingkungan, dari kan virusnya ya. Kalau yang intensif itu kan mudah terserang virus udang itu. Nah ini bisa jadi potensi. Kang Teten, sebetulnya kan di tengah pandemi, ke soal pandemi itu kan ada bidang-bidang usaha yang grow up sebetulnya. Misalnya di industri farmasi atau kesehatan, healthcare itu dia naik tajam. Kemudian industri yang terkait dengan telekomunikasi, industri yang terkait dengan agro tadi, industri yang terkait dengan logistik dan sebagainya. Nah, apakah selama ini kementerian ini memberi semacam insight gitu kepada para UMKM dan koperasi, ini loh di tengah begini bisnis yang lagi happening ini, agar mereka punya referensi, mereka bisa melakukan switching, mereka bisa melakukan banting setir ke bidang usaha yang lain. Ya itu yang kami lakukan selama ini dengan pemerintah daerah ya. Kita memberikan lakukan banyak materi ya, edukasi yang kita lakukan, baik kita menyediakan forum konsultasi dengan menyediakan ahli-ahli untuk konsultasi setiap saat. Kami juga menyediakan materi-materi edukasi secara elektronik untuk mereka melakukan adaptasi, inovasi produk, menyesuaikan dengan market demand yang baru atau perilaku konsumen yang baru, yang misalnya belanja lebih di online, mereka sekarang lebih suka memasak makanan di rumah yang lebih aman, misalnya kan, termasuk juga soal herbal. Nah, ini kan juga harus terhubung di sektor produksinya, di tingkat petaninya. Nah, kami juga sudah kerjasama dengan Kimia Farma ya, untuk menyalurkan produk-produk herbal yang sudah dikurasi ya ke seluruh jaringan apotek Kimia Farma, baik online maupun offline. Tapi setelah itu mereka juga ternyata butuh bahan baku farmasi. Nah, ini jadi potensi yang kami harus kerjasamakan lagi dengan koperasi-koperasi di tingkat petani. Nah, koperasi-koperasi ini yang belum banyak hadir gitu. Jadi saya sudah minta ini jadi program prioritas di kementerian untuk membangun koperasi di sektor pangan, di sektor produksi. Nah, saya kira seperti itu. Ya, jadi sebetulnya mereka terus diupdate ya Pak ya, perkembangan terkini. Ya, dan mereka juga forecastingnya. Kalau menurut saya sih UMKM kita juga yang memang sudah tahan banting lah dari krisis ke krisis. Mereka sudah punya pengalaman berkali-kali menghadapi situasi sulit. Mereka tuh memang sudah punya tingkat survival yang sangat tinggi. Nah, yang paling penting kan pemerintah bantu dari segi pembiayaannya. Kalau marketnya turun, kita serap gitu. Karena itu maka 40% produk UMKM sekarang itu harus diserap oleh belanja pemerintah dan karena mereka ternyata jumlah tenaga kerjanya menyerap 99%. 97%. Ya, sangat besar. Makanya kalau kita mau memulihkan ekonomi nasional di Indonesia, ya harus pertama kita harus pulihkan UMKM-nya dulu. Pak, kalau begitu banyak, kenapa yang dijadikan Sokoguru masih koperasi, Pak? Sokoguru ekonomi harusnya kan UMKM. Sejak kapan sih jadi Sokoguru kooperatif kita? Itu baru keinginan, baru cita-cita. Karena selama ini belum pernah koperasi mendominasi perekonomian Indonesia. Ya, betul. Tapi bahwa itu sebagai satu gagasan, sebagai satu cita-cita baik. Cuma ya sekarang di Indonesia yang menjadi anggota koperasi itu baru 8% penduduk 8%. Indonesia. Dan dunia pun juga cuma 16%. Kecuali di NTT. Di NTT itu separuh penduduk NTT itu udah berkoperasi. Dan aktif mereka? Aktif.
Dan koperasi-koperasi simpan pinjam di sana itu sangat efektif untuk memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil. Kalau di dunia Pak, itu sampai 16%. 16%. Kecil lah. Ya, memang di dunia pun koperasi ini yang besar-besar itu justru di negara-negara kapitalis, di negara-negara industri, di negara-negara maju. Nah, karena itu maka sebenarnya koperasi itu juga maju karena bisnis modelnya unggul, gitu loh. Nah, kita nggak boleh kalah nih. Jadi kita jangan terus bicara koperasi itu masih pada dataran ideologi. Lupa membangun profesionalismenya, lupa membangun bisnis modelnya. Juga harus masuk ke kalau sebelum menjadi Menteri Koperasi dan UKM, Kang Teten pernah ikut koperasi nggak? Ya, saya pernah, bahkan dengan Mas Gunawan Muhammad pernah meng-create satu koperasi pedagang kaki lima di Kota Tua. Kota Tua. Saya juga salah satu pembina koperasi kopi ya, yang cukup besar lah untuk ekspor juga. Kopi. Itu di mana itu? Jawa Barat, tapi kopinya shelternya ada di mana-mana. Ya, jadi saya juga berasal dari keluarga UMKM juga. Ayah saya juga seorang pengusaha begitu ya, punya pabrikan gitu. Jadi bukan hal baru lah bagi saya. Jadi ya tumbuh dari UMKM juga. Kalau soal hobi, Kang Teten, hobi utamanya sekarang apa? Main musik, olahraga, kuliner? Saya terlalu banyak hobi karena saya ini cepat bosan. Bagi saya kan hidup ini dinamis ya. Iya, betul, jadi saya, tapi ada yang saya konsisten. Hobi saya misalnya binatang, tanaman, itu saya konsisten. Berarti memelihara binatang banyak. Oh ya, saya bisa macam-macam saya pelihara. Jadi kalau orang lain baru belajar ikan cupang belakangan, saya udah bisa breeding sudah lama. Iya, saya pernah pelihara domba Garut ya. Macam yang apa apanya itu Pak? Culanya. Saya bisa. Ya, saya menyukai banyak hal. Ya, termasuk saya membaca juga, saya hobi. Kalau kuliner yang disukai apa? Apanya? Paling suka makanan apa? Saya paling suka itu soto-sotoan. Ya. Soto-sotoan. Sangat Indonesia ya. Saya tuh suka makanan yang berkuah yang panas. Dan kita kaya. Kalau soal kuah-kuahan, pilih soto Makassar atau soto Jawa atau soto Madura? Nah, tidak di antara itu. Saya menyukai soto bening, soto dari daerah Purwakarta. Itu itu apalagi soto kikilnya bening tapi rasanya segar. Itu. Jadi lebih suka yang nuansa asin atau nuansa manis? Nuansa asin. Dan saya suka yang light, bukan yang kental gitu kan. Ya, itu. Kalau olahraganya, Kang Tet? Olahraga ya saya nggak banyak lah, paling jalan kaki atau sekali-kali saya main pingpong. Main pingpong. Sepeda nggak? Sepeda tidak terlalu suka karena jalanannya ramai. Nggak nyaman saya. Iya. Kalau bermusik, pilih lagu jazz, klasik, atau pop? Saya biasanya kalau nyanyi itu saya semacam katarsis, jadi saya sukanya rock. Yang penting bisa teriak. Apalagi selama pandemi, harus saya teriak. Tapi masih sering latihan dengan Elek Yoben nggak, Pak? Sejak pandemi
tidak ada latihan. Nggak pakai misalnya online gitu? Tidak lah. Kami sendiri sibuk kan ngurusin pandemi ini, jadi nggak ada waktu untuk latihan. Walaupun kangen, kita saling-saling ini sesama anggota Elekio Band kita, ayo kapan nyanyi gitu kan. Tapi prakteknya nggak bisa. Tapi memang lucu Elekio Band itu karena nggak punya waktu cukup banyak. Jadi kalau mau latihannya biasanya saya suka oke lah kirimin lagu di YouTube ya. Ini nanti latihan sekali, 2 kali. Cuman sekali? Ya gitu aja. Kalau latihan terus, kapan kerjanya? Apalagi kita harus milih lagu yang pas untuk suara kita yang pas-pasan. Tapi untungnya kita ini kan pahamnya pluralisme. Iya. Jadi nggak perlu suaranya, nadanya sama juga nggak apa-apa. Dulu. Tapi itu hiburan saja. Kalau ngomong soal musik, ada nggak penyanyi yang sekarang ini baik dunia maupun Indonesia yang jadi favoritnya Kang Teten? Banyak lah saya kira. Kalau zaman saya kan ya pasti rock yang pernah kita kenal itu misalnya God Bless lah. Nah, tapi God Bless juga bukan ya mirip-mirip Deep Purple begitu ya. Tapi belakangan kan slang gitu ya kan. Ya, itu mirip Rolling Stone gitu ya kan. Gitu. Tapi sebelumnya di Bandung ada Giant Step. Nah itu agak ciri khas rocknya agak beda ya. Dan saya kira terus berkembang ya. Kesini saya kira rock bluesnya ada Gugun ya kan Gugun itu saya kira saya menyukai semua juga lirik-liriknya God Bless juga kan bagus, misalnya soal semut itu kan semut hitam itu ya kan, wah itu kan ngeledek ini keserakahan orang kan manusia gitu. Selain nggak bagus ya, Iwan Fals juga bagus. Ya, banyak saya nikmati. Nah yang muda-muda saya mulai banyak nggak tahu. Ya. Sudah. Sampai Agnes Monica ya tahu. Kang Teten, ini kalau soal minuman, pilih kopi atau teh? Tergantung waktunya. Tapi dua-duanya suka? Dua-duanya saya suka. Hampir setiap hari minum? Setiap hari. Teh dan kopi? Kalau pagi saya milih teh. Ya. Kalaupun kopi saya biasanya yang light gitu, yang fruity, yang manual brew. Nah kalau siang atau ini baru saya minum espresso, kopi. Berarti kalau kopi memilih yang Arabica ya? Ya itu pagi. Arabica, tapi Arabica Jawa Barat tuh paling enak pagi karena Arabica Jawa Barat itu lebih ringan tapi aromanya keren, terus fruity kan, rasa buahnya itu. Nah, tapi kalau siang atau sore saya lebih memilih kopi yang bodinya kuat, kopi-kopi dari Sumatera begitu, ya dari Aceh, saya suka malah kopi dari Kerinci, wah top ya. Lalu kopi yang dari Sulawesi atau Flores juga oke. Pokoknya kopi Indonesia rajanya. Rajanya. Oke guys, terima kasih Kang Teten, luar biasa hari ini kita bisa dapat banyak ilmu, banyak yang tidak tahu tentang bagaimana mengelola kementerian yang punya anggota begitu banyak. Kang Teten ini pasti kalau di daerah ketemu dengan koperasi dan UMKM pasti seperti dokter. Ada keluhan apa? Pasti lebih banyak mengeluhkan sekarang. Itu yang paling berat. Dan pasti dalam sehari tidurnya mungkin kurang dari 6 jam ya. Ya saya rata-rata memang di bawah 5 jam tidur saya itu cukup, tapi dari dulu ya. Dan mengurus koperasi dan UKM ini banyak persoalan dan
ngelus dodo terus. Iya, beragam. Banyak keluhan, banyak masalah, tapi kita juga terbatas bantu ya. Iya. Itu yang membuat ngelus dodo lah. Semoga kementerian ini semakin sukses. Amin. Dan UMKM koperasi di Indonesia juga semakin maju. Amin. Dan bisa betul-betul menjadi tulang punggung perekonomian nasional kita. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Seperti itu. Amin. Amin. Baik guys, terima kasih. Kita sudah ngobrol cukup lama. Sampai ketemu di Logis berikutnya. Logis, dialog bisnis bersama Genpi.co. Jangan lupa subscribe YouTube-nya dan jangan lupa download apps Genpi.co. Terima kasih Kang Peter. Keren wawancaranya.